Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Serta kajian bahasa Arab. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke materi kitab Al-Muyassar. Di halaman pertama berkata Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala al-harfu. Ya, jadi beliau membahas dimulai dari unsur terkecil yang menyusun bahasa Arab. Bahkan bahasa apapun ya, itu unsur terkecilnya yang pertama adalah al-harfu. Nah, jadi beliau membahas al-harfu dulu sebelum membahas kaidah-kaidah yang panjang lebar. Tentunya kita mulai dulu dari unsur yang terkecil. Ya, makanya Ustaz menulis di sini al-harfu. Dia ini mufrad, tunggal. Jamaknya hurufun. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Al-harfu adalah apa yang tersusun darinya suatu kalimat, suatu kata. Kalimat ini kata. Ya, huruf adalah apa saja yang tersusun darinya suatu kata. Ya, di dalam bahasa Arab tentunya ya. Misalnya kita melihat ada kata baitun. Itu kan tersusun dari beberapa huruf. Ba, ya, ta, baitun. Babun. Kata babun. Ya, pintu. Itu tersusun dari 3 huruf. Ba, alif, ba. Ya, jadi huruf adalah apa yang tersusun darinya suatu kata. Baik. Kemudian di atas huruf, ya, setelah tersusun sebuah kalimat, setelah huruf itu tersusun, maka terbentuklah suatu kalimat. Nah, dan kalimat itu apa? Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimah, kata, adalah lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Dan lafaz di sini dikatakan oleh para ulama harus berupa suara. Ya, harus diucapkan. Nah, itu baru dikatakan lafaz. Kalau tidak diucapkan, maka dia bukan lafaz dalam bahasa Arab. Apakah dalam bentuk tulisan, ya, kemudian dalam bentuk isyarat, walaupun dipahami, tetapi itu bukan lafaz. Nah, bukan lafaz di dalam bahasa Arab. Nah, misalnya kita mengisyaratkan orang untuk duduk, ya, dengan tangan. Ya, kita isyaratkan dia duduk dengan tangan kita. Kemudian dia paham dan dia duduk. Nah, itu tidak menunjukkan kita apa namanya berbicara, ya, karena tidak ada suara, ya, atau menyuruh keluar dengan tangan, ya, atau memberikan isyarat yang lain yang tidak bersuara. Nah, itu bukan lafaz. Ya, jadi kata itu baru dikatakan kata harus disuarakan. Dan suara itu harus memiliki makna. Jadi ada 2 syaratnya. Lafaz bersuara dan lafaz itu harus punya makna. Kalau cuma sekedar bersuara tetapi tidak memiliki makna juga bukan kalimah dalam bahasa Arab. Ya, juga bukan kata. Misalnya kebalikan dari, misalnya kita tulis Zaidun. Ya, atau jangan ini. Masjidun. Nah, ketika kita ucapkan masjidun, ada suaranya, berarti udah lafaz. Dan ada maknanya, masjidun. Maka ini baru bisa dikatakan sebagai kalimah, ya. Tetapi kalau cuma bersuara saja, suaranya ada tapi nggak memiliki makna. Misalnya dibalik, eh dijmas atau jidsam, ya, dijsam, dibalik dijsam. Ya, ini
bersuara tapi tidak ada makna, maka dia bukan kalimat. Nah, seperti itu. Itu yang definisikan oleh para ulama nahwu. Ya. Baik, contoh kalimat, contoh kata dalam bahasa Arab. Contohnya yang pertama madrasatun, daftarun, mirsamun. Ya, madrasatun, daftarun, mirsamun. Baik, madrasah artinya adalah sekolah. Kemudian daftarun, buku tulis. Ya, kemudian mirsamun. Ya, mirsamun bisa juga diartikan pensil. Ya, mirsamun pensil atau buku gambar boleh juga atau galeri. Ya, ini makna daripada mirsamun. Ya. Kemudian contoh yang kedua yaktubu. Dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yajlisu, dia sedang duduk. Yadhabu, dia sedang pergi. Ya. Kemudian kalimat yang ketiga, kata yang ketiga, jenis yang ketiga, ala, bi, an, min, fi, ila. Ini huruf jar. Ala di atas, bi dengan, an tentang, dari, min dari, fi di atau di dalam, ila ke atau kepada. 6. Baik. Jadi contoh ini, ya contoh-contoh ini sudah penulis sudah memberikan isyarat bahwa kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam. Ya, yang pertama isim, kata benda. Nah, ini contohnya yang ada di baris pertama. Kemudian jenis yang kedua dari kalimat adalah fiil. Ini contohnya baris kedua. Dan yang ketiga adalah harfun, huruf. Ya. Baik. Nah, setelah kalimat terbentuk dan tersusun, jadi tersusun beberapa kalimat, maka ya terbentuklah jumlah mufidah. Terbentuklah jumlah kalimat mufidah yang berfaedah. Ya, kalimat yang berfaedah. Gabungan beberapa huruf yang membentuk suatu kalimat yang berfaedah. Karena nanti ada gabungan beberapa huruf, tapi nggak ada faedahnya. Maka itu bukan dikatakan jumlah mufidah. Mungkin kalau dalam bahasa kita dikatakan kalimat sempurna gitu ya. Al-jumlah al-mufidah ya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aydan kalaman. Ya, jumlah mufidah adalah susunan. Maksudnya di sini adalah susunan kata. Minimal dia terdiri dari dua kata. Minimal terdiri dari dua kalimat. Apakah fiil dengan isim ataukah isim dengan isim? Ya, fiil dengan isim atau isim dengan isim. Dua kalimat, dua kata. Ya, jadi jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan faidah sempurna. Wa tusamma aydan kalaman, dan dinamakan juga atau diistilahkan juga jumlah mufidah ini dengan kalam. Nah, ya, jadi harus memberikan faidah yang sempurna. Jadi orang yang mendengar kalimat kita itu tidak bingung dia. Ya, itu baru dia mendapatkan faidah yang sempurna. Ya, contohnya di sini. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Dia duduk di atas kursi. Ini kalimat karena tersusun dari beberapa kata dan memberikan faidah. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis atau saya sedang menulis di buku tulis. Aliyun maridun. Ya, Ahmadu ustadzun. Huwa ghaniyun. Ini semua jumlah mufidah. Dan ada juga susunan kata ya, tetapi dia ghairu mufidah. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Contohnya idza jaa al-mudarrisu. Ya, apabila guru datang. Ya, apabila guru datang. Ya, ini terdiri apa? Ini kalimat ya terdiri dari beberapa kata. Tetapi dia jumlah ya apa? Dia jumlah tetapi
dia ini tidak memberikan faedah yang sempurna, maka tidak bisa dikatakan jumlah. Ya, jadi jumlah itu harus mufidah. Ya, karena kalimatnya ini masih kepotong. Ya, apabila datang guru. Kalau disambung apabila datang guru, fasa kata tulabu, maka murid-murid diam. Nah, ini baru faedah, memberikan faedah yang sempurna. Seperti itu. Jadi harus ada embelnya. Al-jumlah al-mufidah. Nggak bisa jumlah saja. Nah, seperti itu Ibu-ibu. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita lihat skemanya, Ustadz buat skema di sini. Nah, jadi bahasa Arab itu ya dia tersusun dari yang unsur terkecil. Yang pertama adalah huruf, ya. Kemudian nanti huruf terbagi menjadi dua lagi, ya. Kemudian setelah huruf-huruf itu tersusun menjadi kalimat kata. Kemudian jumlah mufidah. Dan ini nanti ada pembagiannya lagi. Nah, kita ambil di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, baik. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.